Assalamualaikum, saya Nisa Usasadia, Prodi Biologi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang Schizophyta. Schizophyta atau tumbuhan belah merupakan kelompok yang mempunyai ciri khusus, yaitu berkembang biak dengan membelah diri. Schizophyta berasal dari bahasa Yunani, schizen, yang artinya membelah, dan phyton adalah tumbuhan. Tumbuhan belah dianggap sebagai kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik paling rendah, sehingga dari segi evolusi merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif. Nah, kelompok Schizophyta ini sendiri terbagi menjadi dua kelas, yaitu bakteri dan ganggang biru atau alga. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bakteri atau Schizomycetes. Schizomycetes atau bakteri sama seperti Cyanophyta atau ganggang biru. Bakteri juga berkembang biak secara pembelahan sel. Adapun dua cara reproduksi pada bakteri, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Oke, yang pertama yaitu reproduksi seksual pada bakteri. Reproduksi seksual pada bakteri itu melibatkan pertukaran materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain. Jadi tidak sama halnya dengan reproduksi seksual pada manusia atau pada tumbuhan atau pada hewan. Jadi reproduksi seksual pada bakteri ini tidak melibatkan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, nah untuk reproduksi seksual bakteri itu terdiri dari 3 cara. Pertama, formasi, kemudian transduksi, dan konjugasi. Oke, kita lihat satu persatu cara reproduksi seksual pada bakteri. Yang pertama, transformasi. Nah, bagaimanakah cara reproduksi seksual pada bakteri melalui transformasi? Transformasi ini artinya pertukaran materi genetik bakteri A ke B secara langsung. Jadi bakteri A ke B secara langsung. Jadi ini contohnya. Ini saya sudah membuat contoh bagaimanakah cara reproduksi seksual pada bakteri melalui cara transformasi. Ini dimisalkan adalah bakteri pendonor. Bakteri pendonor ini mengalami lisis. Lisis ini artinya pecahnya dinding sel bakteri. Nah, kemudian ini adalah DNA-nya, DNA pada bakteri pendonor. Nah, kemudian ini adalah bakteri penerima. Nah, kemudian akan terjadi perpindahan materi genetik dari bakteri pendonor ke bakteri penerima, sehingga akan terbentuklah bakteri rekombinan. Nah, ini adalah cara pertukaran materi genetiknya melalui transformasi. Oke, yang kedua, cara reproduksi seksual bakteri yaitu dengan melalui cara transduksi. Jadi, melalui cara transduksi ini, perpindahan materi genetik dari bakteri A ke bakteri B itu melalui virus atau bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Bagaimana caranya? Nah, virus pada saat menginfeksi bakteri A, maka dia akan mengalami replikasi yang mana nanti materi genetik pada bakteri A itu sudah ada pada virus tersebut. Nah, virus akan menginfeksi bakteri B dan kemudian dia akan memindahkan materi genetik pada bakteri A ke materi genetik pada bakteri B. Nah, ini adalah
cara reproduksi seksual bakteri secara transduksi, yaitu pertukaran materi genetik melalui virus. Nah, yang ketiga, cara reproduksi seksual bakteri, yaitu melalui konjugasi. Apa itu konjugasi? Yaitu pertukaran materi genetik bakteri secara kontak langsung. Jadi misalnya ini bakteri A, kemudian ini adalah bakteri B. Nah, mengalami kontak langsung, kemudian nantinya bakteri A dan bakteri B ini akan mendekat dan ini bakteri A, kemudian ini adalah bakteri B. Nah, mengalami kontak langsung, kemudian nantinya bakteri A dan bakteri B ini akan mendekat dan materi genetik dari bakteri A akan berpindah ke bakteri B. Nah, inilah cara perpindahan materi genetik melalui konjugasi, yaitu kontak langsung antara bakteri A dan bakteri B. Nah, itu adalah cara-cara reproduksi seksual bakteri atau pertukaran materi genetik pada bakteri dengan 3 cara, transformasi, transduksi, dan konjugasi. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu reproduksi aseksual atau vegetatif. Caranya dengan pembelahan biner atau pembelahan langsung atau tanpa melalui tahapan seperti mitosis. Proses replikasi DNA menjadi 2 kopi DNA identik dan diikuti pembelahan sitoplasma. Terakhir, reproduksi bakteri itu bisa terjadi secara aseksual. Nah, reproduksi aseksual bakteri itu melalui pembelahan biner. Pembelahan biner berarti dari satu bakteri akan membelah menjadi 2 bakteri, kemudian dari 2 bakteri akan membelah menjadi 4 bakteri, dan begitu seterusnya. Nah, sekian materi reproduksi bakteri dari saya secara seksual maupun aseksual. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.